Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fitria Verta Agustina selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 2. Izin perkenalkan, saya Anifetus Soleha dengan NPM 210301004 dari Prodi S1 Akuntansi di Universitas Aisyah Pringsewu. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang survei lapangan. eh, Seberapa penting sih survei lapangan itu? Jadi survei lapangan memiliki peran yang sangat penting dalam proses audit. Melalui survei lapangan, auditor dapat memperoleh bukti yang lebih kuat dan relevan dibandingkan dengan hanya mengandalkan data yang ada, seperti verifikasi langsung, memahami proses bisnis, mengumpulkan bukti audit yang kompeten, meningkatkan kualitas audit. Dan jadi apa sih tujuan dari survei lapangan itu sendiri? Jadi, tujuan survei lapangan yang pertama itu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua, memverifikasi informasi yang diperoleh dari dokumen. Yang ketiga itu mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal. Yang keempat itu penilaian kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu mengumpulkan informasi untuk membentuk opini audit. Jadi seperti yang kita lihat, tujuan survei lapangan itu sangatlah luas, tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga memahami bisnis klien secara mendalam. Dengan memahami bisnis klien, auditor dapat mengidentifikasi area-area mana yang memiliki resiko tinggi terjadinya kesalahan atau kecurangan. Dan yang ketiga itu ada pekerjaan lapangan. Apa sih pekerjaan lapangan? Jadi pekerjaan lapangan itu merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bukti secara objektif mengenai operasional entitas, mengevaluasinya dan melihat apakah proses tersebut telah memenuhi standar yang tepat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan menyediakan informasi untuk mengambil keputusan oleh manajemen. Jadi seiring perkembangan teknologi, pekerjaan lapangan juga semakin bervariasi. Penggunaan teknologi seperti drone dan perangkat lunak analisis data itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas survei lapangan. Selanjutnya ada bukti fisik. Jadi bukti fisik itu merupakan jantung audit, yang dimana bukti fisik yang tepat itu menjadi salah satu jenis bukti yang paling kuat. Di antaranya yang pertama itu ada dokumen asli. Dokumen asli itu bisa berupa faktur, nota pembelian, penjualan, kontrak, dan pendukung lainnya. Yang kedua itu ada catatan akuntansi. Di antaranya itu ada jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Yang ketiga itu ada hasil perhitungan fisik. Itu bisa berupa hasil perhitungan kas, persediaan, dan aset tetap. Yang keempat itu ada output sistem komputer, itu bisa berupa laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi, dan yang terakhir itu ada bukti elektronik. Itu bisa berupa email, file digital, dan transaksi elektronik. Selanjutnya, kriteria seperti apa sih yang menjadi bukti audit itu baik? Jadi, kriteria kriteria bukti audit yang sangat baik itu sangat penting untuk memastikan kualitas opini audit yang diperoleh. Menurut PSAK nomor 500 itu memberikan pedoman yang jelas mengenai kriteria bukti audit. Di antaranya itu harus relevan. Jadi bukti audit itu harus relevan dengan tujuan audit. Yang kedua itu harus cukup. Jadi jumlah bukti yang diperoleh itu juga harus cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga itu ada tepat waktu, di mana bukti itu harus diperoleh pada periode yang tepat. Dan yang keempat itu ada autentik, yang di mana bukti itu harus asli dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir itu ada objektif, di mana bukti tersebut itu harus bebas dari bias. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.